Oke, di Naila bisa lihat sini ada ya. Nah, ini ada soal UAS ya, soal UTS, maaf. Soal UTS yang dibagikan temanmu ya. Jadi, nah, bisa dilihat soalnya ya. Ada tahun 2025, ada tahun 2024 ya. Kita bisa pilih aja lah ya soalnya ya, berdasarkan kisi-kisi ya. Nah, yang di Naila share di situ, apa saja kisi-kisinya. Itu ada tiga macam ya, dia. Oke. Nah, materinya ini ya. Nah, ini materinya itu ada tiga ya, ya. Yang pertama itu ada ini ya, magnetic, ini ya, magnetic field and force ya. Nah, itu. Yang kedua itu ada magnetic field ya, due to current ya. Nah, ini. Yang ketiga itu ada ini yang namanya Faraday's law and induktansi ya. Induktans ya. Nah, gitu deh. Nah, kita bahas ya soal sesuai kisi-kisi ini ya. Nah, yang pertama magnetic field and force ya. Ini soal yang seperti itu masuk ke sini ya. Soal nomor satu itu masuk, nomor dua di sini juga masuk ya. Ini, jadi ini kalau kita cek ya. Nah, ini soal nomor satu ya, deh ya. Soal nomor satu tahun satu dan dua ya. Nah, jadi gini, ada dua macam deh sebenarnya. Kalau kita cek ya, gaya magnet itu. Nanti ini ada dua materi, ada gaya magnet yang disebabkan karena muatan ya, ada gaya magnet yang disebabkan karena arus ya. Yang karena muatan itu ya ada di soal nomor satu 2024 2025 ya. Ya ini ada di soal nomor 2 2024 2025 ya. Nah, itu dia. Nah, oke. Terus, nah, yang nomor satu ini itu termasuk juga ya. Ini tapi yang di sini yang dihitung cuma medan magnetnya saja. Iya. Yang gaya magnetnya nggak dihitung. Ini ya. Nah, ini juga ini ya. Yang ini yang nomor dua ini karena arus ya. Ini karena arus. Jadi sama juga polanya. Yang ini karena muatannya. Nah, ini sama juga. Nah, itu persis soalnya. Nah, jadi ini ada di soal nomor satu ya, muatan itu di tahun 2025, 2026 ya. Ini ada di soal nomor 2 tahun, oh ini, yang kedua ini magnetic field due to current. Ya, ini justru masuk yang sini deh. Ini gaya magnetnya tuh nggak ada. Sorry, ini tidak ada gaya magnet ya di sini ya. Maaf, aku ralat dulu. Yang magnetic field due to current itu ada di soal soal nomor 2 tahun 2025, 2026 ya. Nah, ini. Yang ketiga ini itu ada di soal nomor 3 masing-masing deh. Soal 3 2024, 2025 ini ya, dan 2025 sampai 2026 ya deh ya. Nah, itu dan seterusnya ya. Yang nomor 3 di sini ini dan nomor 3 yang ada di sini ya. Oke. Nah, oke baik. Kita mulai aja ya.
Misalnya, tapi lebih cocok tuh yang nomor satu, justru nomor satu yang di sini itu nggak masuk kisi-kisi ya. Jadi medan magnet karena muatan, nggak ada gayanya ya, tapi nggak apa-apa, kita tetap pelajari. Kita misalnya mulai dari nomor satu ini ya, sebuah elektron bergerak dengan kecepatan itu ya. Nah, ini, aku masukkan ya. Ini ya. Oke, bisa lihat soal ini ya, Dik, ya. Nah, itu. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan V itu 2 kali 10 pangkat 6 ya, meter per detik ya. Nah, ini. Ingat, di sini ada arahnya ya, ada arahnya I ya. Nah, jadi arahnya di Naila harus teruskan juga arahnya di arahnya I, tambahkan dengan ini ya, 3 kali 10 pangkat 6, itu arahnya arah J ya. Nah, itu arah J. Nah, ini ya. Nah, ini kan yang namanya vektor itu kan pasti ada arahnya, deh. Arah Vx pada arah I, arah Y pada arah J, dan arah Z ya, pada arah K. Nah, di sini, ini Vx-nya, deh. Ya, ini Vx-nya besarnya 2 kali 10 pangkat 6, dan yang ini adalah Vy-nya ya, 3 kali 10 pangkat 6. Dan Vz-nya pasti 0 ya, karena di situ kan tidak ada komponen K. Ya, Vz-nya 0. Nah, dalam medan magnet B, gitu ya, 0,03 Tesla, itu ya, pada arah I dikurangi 0,15 Tesla pada arah J ya. Nah, di sini, Dik. Nah, berarti di sini ada medan magnetnya, Dik. Ini ya, ini medan magnet pada arah X ya, di rela ya. Terus yang ini, medan magnet pada arah Y ya, minus ya. Nah, minusnya itu juga. Nah, karena ini kan kita, kalau kita coba berkat, berarti ini PXI tambah PYG tambah PZK ya. Nah, di sini dapat ya, PZ-nya juga 0 ya. Nah, itu Dik. Nah, pertanyaannya di sini tentukan gaya magnet yang dialami oleh elektron. Nah, ini ya. Ini konsepnya itu ya. Konsepnya tentang gaya magnet akibat akibat muatan ya. Konsepnya sangat sederhana sekali. Nah, tinggal hitungnya aja yang ribet ya. Jadi ya. Nah, ini itu F ya. Itu sama dengan muatan dikalikan ini ya, dikalikan ini V cross B ya. Jadi ini konsepnya. V ya. Nah, ini. V ya. Nah, F ini adalah gaya magnet jadi ya. Itu vektor ya. Gaya magnet satuannya apa? Newton ya dia. Kalau Q itu adalah muatan. Nah, muatan ini nanti bisa dua macam loh ya, kurang lebih ya. Nah, ada muatan yang positif, namanya proton. Ada muatan yang negatif, namanya elektron ya. Nah, kalau proton itu muatannya berapa nih besarnya nilai Q itu positif ya, 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb ya. Kalau elektron negatif ya, Q-nya minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb ya. Nah, itu dinilai. Nah, di sini ada V. V itu kecepatan ya. Kecepatan satuannya apa? Meter per second. Kalau V itu apa? Medan, medan magnet ya. Satuannya apa? Satuannya Tesla ya. Ya udah, kita hitung ini sekarang ya. Jawaban A. Nah, terus yang B itu diganti proton ya. Yang pertama ini elektron, yang B ini diganti proton. Nah, itu ya. Gampang ya, kalau diganti proton tinggal kita ganti aja muatannya dengan positif gitu ya.
Nah, ya udah masukkan deh. Berarti di sini F ini ya. Q-nya di sini kan berapa? Ya, tulis dulu lah ya. Q. Ingat deh, kalau kita mau melakukan perkalian silang, itu tinggal kita buat determinan 3 kali 3 aja. Jadi ya, isinya apa? Isinya adalah I, J, K ya. Nah, ini. Nah, di sini V dulu kan. V dulu baru B. V cross B. V-nya itu apa komponennya? Tadi ada VX, VY, VZ ya dia. Nah, sekarang B-nya. B-nya itu apa B-nya? Yaitu BX, BY, BZ ya. Nah, jadi ya udah, tinggal kita proses aja ya. Nah, ini kita kalikan deh. Nah, ini dia pertama Q. Nah, ini biar gampang ya. Kita lakukan determinan 3 kali 3. Nah, tidak usah pakai metode Sarus ya. Kita langsung biasa aja deh ya. Yang pertama ini deh. Ini kan ini ya. Ini ambil dulu yang pertama, suku pertama ini. Nah, ini kemudian kamu kurung ya. Ambil dulu I ya. Nah, I-nya kamu ambil, taruh depan. Terus yang nempel sama I, kamu coret ya. Nah, ini kamu coret. Nah, itu kan ya. Terus yang kedua, sama juga, lagi-lagi. Kita kopas ya. Ini, itu ya. Yang J, ini ya. Minus J. Dia, tadi sudah positif, sekarang negatif. Jadi selang-seling tandanya di. Ini coret, ini coret. Yang lurus dengannya kita coret ya. Nah, tambahkan suku yang ketiga. Dia, suku yang ketiga itu ini. Nah, tadi yang ketiga itu yang mana? Tidak lah. Yang K ya, yang ini. Dia, coret, coretnya dia. Nah, tadi tambahkan K ya. Nah, didik. Oke, itu ya. Nah, kita pindahkan aja dulu ya. Ini biar kita gampang deh. Nah, ini ya. Yuk, sekarang kita hitung deh. Ini, ini kan Q ya. Nah, Q-nya masukkan ya. Q-nya tadi apa nilainya? Minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Elektron ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalikan silang deh. Ini kan I ya. Nih, ini. Kemudian ini kali ini. Itu ya. Jadi kan VY kali PZ dikurangi minus J ya. Nah, ini minus J. Ini kalikan, oh sorry. Ini VX kalikan PZ. VZ kalikan BX ya. VX kalikan PZ. Terus PZ dikalikan BX ya. Dia. Nah, tambahkan yang ketiga. Yang K itu. K di situ kalikan silang ya. BX BY. BY BX ya. Nah, ini. BX BY dikurangi BY dikalikan BX ya. Nah, ini. Itu ya. Nah, ya udah kita proses aja, Dek. Nah, sekarang Dek Naila lihat tadi ya. Di sini kan yang nol siapa, Dek? Ada VZ, ada BZ ya. Yang nol kita coret ya. Ada VZ dan BZ ya. VZ-nya nol ya. Berarti habis ya. Nah, ini VZ-nya juga nol, berarti habis ya, Dek ya. Dan ini VZ-nya nol, berarti habis ya. Ini VZ-nya nol, berarti habis ya. Oke. Nah, berarti sisa suku yang ketiga doang ya. Sisa ini doang. Ya udah, kita tulis ya, Dek ya. Berarti kan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom ya. Bisa apa komponennya? K ya. Itu kan Vx Py dikurangi Vy Px ya. Nah, ini kalikan K ya, deh ya. Oke, gitu ya. Nah, ini. Masukkan ya nilainya deh ya. Berarti kan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Nah, Vx-nya berapa deh Vx-nya? Nah, itu ya. Masukkan ke sini, Vx-nya itu ini. Vx-nya itu ini ya. 2 kali 10 pangkat 6 ya. Nah, 2 kali 10 pangkat 6
Masukkan komponennya ya. 2 kali 10 pangkat 6 kalikan BY. BY-nya berapa tadi, Dek? BY-nya adalah ini ya, minus 0,15 Tesla ya. Nah, ini BY-nya, Dek. Oke, minus 0,15 Tesla ya. Dikurangi VY kali BX. Nah, VY-nya berapa? Ini ya, 3 kali 10 pangkat 6 ya. Nah, terus berapa lagi, Dek? Kali BX. BX-nya berapa ini BX-nya? 0,03 Tesla ya. Nah, udah tinggal hitung aja nih. Nah, vektor satuannya jangan lupa ya, K ya, karena itu ada arahnya, Dek. Itu ya. Nah, ini. Ya udah, gampangannya kalau kita mau simpel ya, ini kita keluarkan dulu ya, jadi ya. Ini 10 pangkat 6, 10 pangkat 6-nya kita keluarkan kalau sini ya, depan tuh ya. Terus, ini min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Oh ya, berarti kan kali 10 pangkat 6 ya. Terus ini 2, ini ya, 2 dikalikan 0,15 ya. Itu berapa, Dik? Minus 0,3 ya. Minus 0,30 ya. Berarti itu yang pertama berapa, Dik Naila? Minus 0,30 ya, Dik ya. Nah, terus ini 3 dikalikan 0,03 ya. Berarti kan 0,09 ya, Dik ya. Oke, dikurangi dengan 0,09 ya, Dik ya. Ini K. Oke. Nah, sekarang ini min 19 tambah min 6. Berapa, Dik? Min 13 ya. Maka di sini min 1,6 kalikan 10 pangkat min 13 ini ya. Min 0,3 kurangi 0,09. Berarti kan minus 0,39 ya, Dek ya. Nah, vektor satuannya K ya. Nah, ini. Oke. Nah, berarti di situ 1,6 dikalikan 0,39. Berapa, Dek? Itu jawabannya ini ya. 0,624 ya. Nah, ini minus kali minus habis ya. Kalikan 10 pangkat min 13 ya. Nah, gini ya. Oke. Nih, kita jadikan satu angka di belakang koma ya, Dek ya. Coba ini. Berarti kan kalau kita jadikan 6,24 itu jadinya berapa, Dik? Kali 10 pangkat min 14 ya. Nah, satuannya apa? Newton pada arah K. Gitu ya, Dik ya. Oke. Nah, gitu, Dek. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Dek. Jadi, ini ya, cara menjawabnya gini. Ini ya. Ini, maka dihasilkan gaya magnet yang besarnya, ini ya, yang besarnya sebesar 6 kali 24 kali 10 mengkali 14, yang arahnya itu ke sumbu Z positif ya. Nah, ini. Arah sumbu Z positif. Nah, itu ya, Dik ya. Itu caranya, Dik Naila. Silakan, Dik, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Yang kedua, itu ya, saya, Dik ya. Yang kedua, pertanyaannya, jika partikel tersebut adalah proton, alih-alih elektron, tentukan gaya akibat medan magnet terhadap proton tersebut. Jadi diganti proton nih. Pasti yang beda nanti cuma arahnya doang. Nggak jauh-jauh jawabannya ya. Diganti proton ya. Yang membedakan proton sama elektron apa? Nilai muatannya. Satunya plus, karena satunya minus ya. Nah, ini. Yang B, ini ya. Gaya magnet untuk proton ya. Itu deh. Yang membedakan proton itu nilai Q-nya positif deh ya. 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Berarti sama caranya ya tadi ya. F, Q, V cross B ya. Nah, ini. Q-nya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Hasil dari V cross B itu adalah ini tadi ya. Ini deh. Nah, ini ya. Nah, ini. Min 0,3. Nah, langsung aja ya. Nggak usah lama-lama. Tapi jawaban akhirnya dapat nih ya. Minus 6,24 kali 10 pangkat min 14 Newton
K ya. Nah, atau kita bisa tuliskan gini, Dek. Ini kan besarnya minus ya, Dek ya. Nah, yang membedakan hanya arahnya doang. Ini ya. Nah, ini. Artinya, kita punya gaya magnet yang besarnya 6,24 kali 10 pangkat 14, ya. Nah, ini besarnya 6,24 kali 10 pangkat 14. Iya. Dan arahnya kemana? Arahnya ke sumbu Z, negatif ya. Oke, gitu ya, Dek ya. Jadi singkat aja jawabannya. Gampang lah. Oke, gitu ya. Mau bahas yang mana lagi, Dek? Ini ya, yang nomor, ya jadi intinya yang karena muatan tuh ini. Nah, soal nomor satu ya, jadi ada dua jenis memang. Tuh, coba kita coba yang lain ya. Nah, jadi itu nomor satu ini. Nah, ini. Nah, coba kita bahas soal kisi-kisi nomor dua ya. Nah, ini soal nomor dua tahun 2024, 2025 ini, itu yang ini. Nah, ini. Coba kita bahas itu. Nah, ini aku sudah bahas sama temenmu, Dek Naila. Dek Mutiara, Dek Hafiz, sama Dek Feliza ya. Itu aku ada videonya, sudah aku upload ya. Nanti minta aja ke mereka. Kita kan nggak mungkin selesai bahas ini semua. Tapi aku sudah bahas ini semua sama mereka, Mutiara dan kawan-kawan, dua pertemuan. Itu bisa ditanyakan ke mereka di video sisanya ya. Nah ini, yang nomor tiga ini tahun ini sama nomor tiga ini sama juga ya, sama-sama tahun 2002, sama-sama kisi-kisinya tentang hukum Faraday, GGL ya. Gitu. Jadi nanti siap-siap belajar soal GGL ya, Dek ya. Oke. Yang kedua deh, ini ya. Nah, kita coba itu ya. Oke, sebentar deh. Ini ya, nomor dua. Nah, topiknya apa ini? Topiknya adalah tentang eh, gaya magnet akibat sumber kawat berarus, jadi ya. Oke, nah, oke, ini kita cek ya. Nah, ini topiknya ini ya, gaya magnet. Nah, ini kita review dikit ya, dia. Akibat akibat kawat berarus ya. Nah, ini dia. Jadi, kalau kita punya kawat seperti ini ya, dia. Nah, kawatnya itu dialiri arus sebesar I, misalkan ya. Nah, gini. Kemudian nanti bisa kita cari, Dek. Nah, pertama kita bisa cari medan magnetnya dulu ya. Nah, ini ya. Pada jarak
apa namanya, misalnya jaraknya pada jarak A gitu ya. Nah, medan magnet di titik sini itu rumusnya gini deh. B itu ya, itu sama dengan mu 0 kalikan I dibagi berapa dik Naila? 2 pi A ya. Nah, dik Naila di sini harus tahu bagaimana rumus arahnya dan bagaimana rumus besarnya dik Naila ya. Nah, itu deh. Oke. Nah, oke ya. Nah, sekarang ini mu 0 itu nilainya ini ya. Apalin ya, Dek ya. 4 pi kali 10 pangkat min 7 ya. Kalau B itu apa? Medan, medan magnet ya, Dik. Satuannya apa? Satuannya Tesla ya. Nah, kalau I itu apa, Dik? Arus ya. Arus listrik satuannya apa? Ampere ya. Nah, kalau A itu adalah jarak ya. Nah, itu. Ini harus Dek Naila tahu dulu, karena ini konsepnya gabungan, Dek. Begitu ya. Nah, sekarang yang namanya medan magnet itu, apa, Dek? Adalah besaran vektor ya. Ini ya, besaran vektor. Kalau vektor, Dek, maka dia punya apa? Punya arah ya. Nah, bagaimana cara mainkan arahnya? Nah, kita ingat kaidah tangan kanan ya, Dek ya. Nah, ini kaidah tangan kanan. Ini ya. Ini misalkan coba ini ya, singkan gitu ya, Dek ya. Ini itu ya. Kalau nggak bisa. Itu ya. Nah, di sini ada jempol di Naila. Nah, jempol ini menandakan apa? Arusnya ya. Oke. Nah, empat jari yang kita melengkungkan begini, Dek, itu menandakan apa? Menandakan medan magnetnya. Itu ya. Bisa dipahami ya, Dek ya. I-nya dan B-nya. Seperti itu, Dek. Oke? Oke dong. Nah, sekarang nanti kalau misalkan ada gaya magnet, ada medan magnet, pasti ada gaya magnet ya. Nah, katakanlah nanti ini panjang panjang apa? Panjang dari kawatnya adalah L gitu ya. Maka di sini kita bisa cari gaya magnetnya. Gaya magnet itu rumusnya gini deh. F ini vektor ya, jangan lupa ya, hati-hati ya. I L cross B ya. Nah, ini. Oke ya. Atau ini L itu ada vektor ya. L itu panjang. Sebenarnya panjang bukan vektor, tapi di sini di rumus buku itu deh. Ya, di rumus buku itu L itu dirumuskan pakai vektor. Itu rumusnya ya. Nah, dia nggak punya arah. Maka arahnya itu pakai apa namanya? Pakai arah arus ya. Ini. Arah vektornya pakai apa? Pakai arah arus. Oke, lihat ya. Nah, ini. Nah, itu ya. Ini. F-nya di sini apa? F-nya itu adalah gaya magnetnya. Itu Newton ya. Nah, itu deh. Oke, bisa diikuti ya, Dek ya. Baik. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke soal ya, Dek ya. Nah, ini. Nanti sebenarnya juga ada juga kaidah tangan kanan untuk rumus ini. F sama dengan IL cross B. Itu ya, ada juga. Nah, ini ya. Nah, oke. Nah, gimana itu kaidah tangan kanannya? Nah, ini ya. Bentar, aku tunjukkan ya gambarnya, Dek, biar kita gampang ya. Ini ya. Bisa juga pakai kaidah tangan kanan. Gak masalah, Dek. Ini ya. Tapi sekarang, tangan kanannya, itu kamu empat jarinya jangan kamu buat melengkung ya, tapi kamu buat mendatar ya. Nah, gini, Dek. Ini ya. Ini empat jarinya ya. Ini.
Iya, dua, tiga, empat jari Dik Naila nih. Jempolnya Dik Naila. Iya, nah ini ya dia. Nah, ini Dik. Oke, ini ya. Jempolnya Dik Naila harus buat lurus ya. Jangan dimelengkungkan ya. Jadi ini, nah ini ya. Empat jari, ini telapak tangan ya. Ini tas, itu namanya F. Itu ya. Nah, ini jempolnya itu ke sana. Itu apa? Arah arus ya. Nah, jempolnya. Ketiga-tiganya harus tegak lurus. Ini, B-nya ini, apa? Ke sini adalah empat jarinya. Nah, ini B-nya ya. Nah, ini. Nah, seperti itu ya. Kalau kita gunakan kaidah tangan kanan ya. Nah, jadi kita tuh bisa pakai rumus ini, bisa juga pakai kaidah tangan kanan. Itu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu arah X, Y, Z itu kemana aja, Dik? Arah X, Y, Z. Ini, kita bisa pakai vektor, kita bisa pakai tangan. Nah, kalau aku sih lebih suka pakai vektor ya, daripada pakai tangan ya. Ini ada sumbu X ya, Dik ya. Ada sumbu Y. Oh, sorry. X tuh ini ya. Ini X, ini Y, ini Z ya. Nah, ini. Nah, sekarang coba cek, Dik. Kita harus tahu dulu arah IJK itu kemana. Ini kan X positif ya. Nah, yang ini itu apa? X negatif ya. Yang ini Y positif, yang ke bawah ini apa? Y negatif itu ya. Yang ini Z negatif ya. Nah, I, I itu D, I itu ke kanan ya. Kalau minus I itu ke kiri D. Ini ya. Kalau positif J itu ke atas. Ini ya. Kalau minus J itu ke bawah ya. Kalau K itu positif K itu arahnya keluar, keluar bidang, minus K itu arahnya masuk bidang. Ya. Nah, masuk itu gini. Masuk itu simbolnya gini deh. Masuk keluar keluar. Sorry, masuk bidang itu gini. Simbolnya silang ya. Kalau keluar bidang itu simbolnya titik ya. Nah, itu ya, Dek, ya. Oke, sekarang kita kembali ke permasalahan ya. Kita gambarkan dulu deh ini. Dua kawat panjang sejajar masing-masing membawa arus I1 5 ampere, I2 8 ampere dalam arah yang sama. Arah yang sama itu terserah ya, Dek Naila ya. Dek Naila mau tentukan dia ke atas semua boleh, mau dibuat ke bawah semua juga boleh ya. Jarak antar kawatnya 10 cm. Nah, jadi gini. Ini ya. Oke. Dua kawatnya. Ini ada ya. Nah, I1 dan ini I2 ya. Nah, gitu ya, Dek, ya. Nah, terus di situ I1-nya 5 ampere, I2-nya 8 ampere ya. Nah, ini. Oke, seperti itu ya. Dalam arah yang sama. Jarak antar kawat D adalah 10 cm, Dek. Nah, ini ya. Jangan lupa Dek Naila. Nah, gambarkan lagi, Dek. Ini jarak antar kawat adalah D ya. Nah, ini D-nya itu adalah 10 cm ya. Nah, ini. Oke ya. Nah, sekarang, Dek. Pertama, kita harus hitung dulu, Dek. Ya, untuk menjawab soal A ya dan B itu ya. Sebenarnya B sama A ini sepaket jawabannya. Yang A itu tanya besarnya, yang B tanya arahnya. Itu ya. Nah, sekarang kita hitung dulu medan magnet ya. Medan magnet akibat arus satu. Nah, ini. Akibat ini, Dek Naila. Ini ya. Nah, ini ya. Akibat arus satu, berarti
kita bisa cari medan magnetnya di titik D, di sini ya. Nah, di sini D, seret, ini ya. Jadi, ini kan kawatnya. Kita bisa cari I1 ya, kita bisa cari berapa medan magnet di titik sini, di titik D sini ya, yang bertepatan pada garis I2. Nah, di sini. Besarnya berapa? Dan arahnya kemana? Ya, kita gunakan kaidah tangan kanan ya, D ya. Ini berarti kan jempolnya ke atas ya. Ini jempolnya ke atas. Berarti kan nanti 4 jarinya di sini medan magnetnya itu adalah keluar. Nah, di sini pas arahnya masuk ya. Nah, di sini deh. Akibat apa? Akibat arus satu gitu ya. Berarti kita sebut B1 di sini ya. Nah, gitu deh ya. Seperti itu. Maka kita bisa kita hitung sekarang B1-nya itu berapa. Nah, B1 rumusnya apa tadi, Dek? Nah, ini B1 kita buat vektor boleh ya. Berarti kan mu 0, ingat sumbernya apa? I1 kan? Itu ya. Dibagi dengan 2pi dikalikan D, arahnya masuk ya. Ingat, arah masuk itu kemana, Dek? Arah masuk itu adalah ke sumbu minus K ya. Nah, itu minus K. Oke? Nah, itu ya, Dek ya. Maka, kita bisa sekaligus jawab pertanyaan yang A, Dek. Nah, kita lihat ya. Ini, ya. Jawaban soal yang A ya. Ini jawab soal yang A, Dek. Yang A tadi pertanyaannya apa, Dek? Dela? Besar gaya per satuan panjang yang dialami oleh kawat pertama akibat kawat kedua. Itu ya. Nah, ini ya. Besar apa? Gaya per satuan panjang ya. Ini akibat kawat dua ya. Pada satu ya. Pada kawat satu akibat dua ya. Nah, jadi ini seharusnya dihitung medan magnet akibat I2 dulu ya. Ini kita taruh belakangan aja lah ya. Nah, sebenarnya ini nggak butuh di kita. Nggak butuh, sorry. Jadi kita nanti kita buat perbandingannya aja. Nah ini ya, kita taruh sini di Lela. Nah sekarang di sini, oh ya. Nah sekarang di sini kita hitung gaya persatuan panjang pada kawat satu akibat dua. Berarti I2 ini, Dek, dia memancarkan medan magnet yang dirasakan di titik sini pada I1, gitu ya. Nah, jempolnya ke atas ini kan, karena ininya ke atas, tapi kan nanti medan magnetnya kemana? Muter kan? Muternya gimana? Muternya kan gini, muternya. Nah, muternya kan gini ya. Iya. Nah, itu deh, muternya gitu. Nih, muternya gini deh. Nah, gitu ya. Berarti di titik sini itu adalah apa? Keluar, ya. Nah, itu keluar di sini, masuk ya. Di sini masuk. Itu ya. Nah, masuk silang. Gitu ya. Nah, berarti di sini apa? Di sini adalah B2. B2 ini apa, Dik? Medan magnet akibat kawat 2 ya. Nah, ini. B2 berarti rumuskan dulu ya. Mu 0, arusnya siapa? Arus I2 dibagi berapa, Dik? Dibagi 2pi, jaraknya D ya. Nah, arahnya kemana nih, Dik Nela? Titik sini. Arahnya ke- apa namanya? Apa keluar bidang ya? Keluar bidang apa? Sumbu K positif. Gitu ya. Nah, berarti gaya magnetnya gimana? Gaya magnet pada satu, berarti kan F1 gitu ya. Nah, ini berarti nanti ini arusnya arus I1 vektor L dikalikan ini ya, panjang kalikan besar B-nya ya. Nah, ini. Nah, ini dek, karena kita butuh gaya persatuan panjang, berarti ini bisa tuliskan gini aja. Berarti kan nanti ini F1 dibagi dengan L ya. Ini L-nya vektornya kita pindahkan ke arus gitu boleh kok. I1 cross B ya. Nah, ini. Masukkan di rumusnya. Ini ya, berarti di sini F1 cross L ya. Nah, ini. F12 ini harusnya ya. F12. Berarti ini B-nya B2 ya. Nah, ini. B-nya B2. Nih, nanti bisa dipakai di D. Ini ya. Berarti di sini I1-nya arahnya kemana ini, Dek? I1-nya besarnya, nanti katakan lah ya. I1-nya ini besarnya kemana? Di sini lihat sedikit Nailah. I-nya kan ke atas kan, di sini ya. I1-nya kan ke atas. Ke atas tuh kemana, Dek? Ke sumbu I, I positif ya. Berarti di sini kita buat I1J gitu ya. Berarti di sini I1J dikeroskan dengan B2.
B2-nya apa itu? Itu mu 0 I2 dibagi dengan 2PD ya, dikalikan K ya. Nah, ini. Tapi kita kumpulkan yang skalarnya. Maksudnya yang tidak punya arah. Tapi ini I1, I0, I2, 2PD kita kumpulkan ya. Ini ya, dikalikan, dibagikan dengan 2PD ya. Jadi J silang K ya. Nah, kumpulkan sendiri. J silang K. Gitu ya. Oke. Nah, ini yuk kita kumpulkan ya. Ini Dek. Nah, coba lihat sini Dek Naila. Ini kan ya, J cross K. K itu kan arah ke atas, Dek. Nah, ini ya. J cross K. Ingat aturannya, Dek. Jangan lupa ini, Dek Naila. Harus bisa ini. I J K ya. Nah, ini. Ini kalau ke sini positif ya. Ini positif, jadi positif. Kalau dibalik, itu jadi negatif ya. Nah, negatif, itu negatif ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, itu negatif ya. Nah, itu. Nah, berarti di sini kalau J cross K hasilnya apa, Dik? Ya kan berlawanan, kan ini ya. J cross K hasilnya kan I ya. Nah, positif kan? Berarti ini positif I. Berarti arahnya kemana, Dik? Ini. I itu arahnya ke kanan ya. Gitu ya. Maka di sini jadinya F1 per L mu 0 I1 I2 dibagi berapa? Dibagi 2PD arahnya I. Itu ya, ya, ke kanan. Jadi sekarang dinailah. Ini jangan lupa ya, ini ada F12 gitu ya. Nah, dinailah harus jangan lupakan ini ya, F12 ini ya. Nah, ini juga sama. Maksudnya gimana, Mas? F12 itu artinya apa, Dik? F12 itu artinya gaya pada satu ya yang diakibatkan oleh kawat dua. Itu ya. Kalau F21 gaya pada dua akibat medan magnet yang dihasilkan oleh kawat satu. Ini ya. Ini gaya pada kawat satu pada arus satu yang disebabkan oleh medan magnet pada kawat dua ya. Dan arahnya kemana tadi? Ke kanan ya arahnya ya. Arahnya ke kanan. Tapi buat gini ya. Nah, seret. Ini itu ya. Apa ini? F 1 2 gitu ya. Nah, seperti itu deh. Oke. Nah, coba kita pakai kaidah tangan kanan deh. Ini ya. Perhatikan gambar yang ini. Mungkin kalau di Naila kesusahan. Ini ya. Nah, ini. Ini. Nah, ini ya. Arusnya ke atas. Ya, berarti jempolnya ke atas nih. Oke. B2-nya arahnya keluar ya. Arahnya keluar. Gitu ya. Ya ini titik kan keluar ini. Nah, ini kan titik kan keluar tuh. Keluar bidang ya. Terus, berarti kan I-nya ke atas, arahkan jempolnya ke atas, terus empat jarinya arahkan menuju ke Dek Naila. Dek Naila akan melihat di situ telapak tangan yang putih itu arahnya kemana? Ke kanan kan? Nah, sebagaimana di sini arahnya F12-nya ke kanan, gitu ya. Harusnya Dek Naila sudah harus bisa buktikan di sini pada gambar ini. I2-nya ke atas, B1-nya kan masuk kan? Berarti kan arahkan jempolnya ke atas, arahkan empat jarinya menuju ke layar laptop Dek Naila. Kalau sekarang lagi buka laptop ya. Maka Dek Naila akan melihat telapak tangan yang putih itu arahnya kemana? Ke kiri kan? Nah, Dek Naila bisa buktikan nanti secara vektor ini arahnya harus ke kiri, itu ya. Jadi F21. Nah, coba dibuktikan deh nanti itu ya. Itu ya. Nah, nanti kita buktikan ya. Kita masukkan dulu angka-angkanya. Sini ya. Minolnya berapa nih? 4pi kalikan 10 pi 7 ya, deh ya. I1-nya tadi 5 ampere, I2-nya 8 ampere ya. Nah, ini. Dibagi berapa? Dibagi 2pi kalikan D ya. D-nya itu jaraknya tadi. Jaraknya berapa ini? 10 cm alias 0,1 meter ya. 0,1 meter. Ini coret ya. Pi-nya coret, 4 bagi 2, 2 ya. Nah, 2 dibagi 0,1, itu kan 20 ya. 20 kali 5 kali 8. 5 kali 8 berapa? 40 ya deh ya. Berarti kan kalikan 10 pangkat min 7. Berarti kan 800 kalikan 10 pangkat min 7 ya deh ya. Atau 8 kali 10 pangkat min
5 Newton per meter. Kenapa per meter? Karena ini persatuan panjang. Arahnya kemana, Dik? Jangan lupa arahnya. I ya. Nah, ini ya. Arahnya I. Positif I. Kalau positif itu arahnya kemana, Dik? Ke kanan ya. Nanti jawabannya B. Arahnya, ini ya. Arahnya gaya per satuan panjang ya. Pada kawat satu. Sorry, betul ya. Pada kawat satu, akibat medan magnet pada kawat 2 arahnya ke kanan ya. Kanan itu kemana, Dik? Ke sumbu X positif ya. Nah, seperti itu di Nela. Nah, di Nela bisa buktikan nih, yang ini. Apakah F21 ini arahnya ke kiri? Ya, kita coba cek ya. Nah, itu buktikan ya, yang F21, Dik. F21 itu kan berarti kan, apa rumusnya, Dik? Gaya pada 2, berarti kan di sini arusnya I2, ini ya, langsung aja gini ya, kita buat per L gini ya. Nah, dikalikan cross B, B-nya B milik siapa? Akibat 1, berarti B-nya bisa B1 ya. Nah, yuk sekarang I2, itu arahnya kemana, Dik? I2 ini. I2 ini kan arah arusnya kemana? Yang I2 ke atas kan? Ke atas tuh kemana, Dik? Ke sumbu Y positif ya. Nah, sehingga di sini, berarti kan I2-nya ke arah sumbu J ya, positif ya. Berarti di sini I2 cross J, I2J cross kan B1. B1 itu rumusnya apa, Dik? Nah, B1 itu kan gaya, rumusnya kan mu 0, harusnya I1 dikalikan apa, Dik? Jaraknya berapa? 2pi D ya. Nah, arahnya kemana B1 itu, Dik? Gaya medan magnet pada 1. Arahnya kemana ini? Masuk ya. Silang kan masuk artinya. Silang masuk itu artinya apa? Ke sumbu apa? Minus Z ya. Atau minus K. Artinya kan ini minus K ya, Dik ya. Minus. Nah, kumpulkan di Nela. Nah, ini ya. Ini dan ini kumpulkan. Terus arahnya kita kumpulkan sendiri ya. Sehingga kita punya mu 0, I1, I2 dibagi dengan 2PD ya. Nah, ini J cross min K ya. Nah, J cross min K itu ya. Nah, ini. Nah, J cross K aja itu kan positif I kan, Dik. Kalau dikasih minus, ya minusnya ikut juga, minus I. Artinya apa, Dik Naila? Kita punya gaya persatuan panjang yang besarnya minus I1, I2 dibagi 2PD yang arahnya ke sumbu minus I. Nah, ini tadi kan hasilnya sudah diketahui ya. Ini hasilnya berapa ini? Kalau kita hitung tadi 8 kali 10 pangkat min 5 ya. 8 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter minus I ya. Nah, ini. Artinya apa, Dik, di sini? Kalau I itu kan ke kanan. Kalau minus I, berarti arahnya kemana? Ke kiri. Ya, terbukti ya. Nah, makanya di sini arahnya kemana? Ke kiri. Ya, pakai kaidah tangan kanan bisa, pakai rumus vektor juga bisa. Ya, terserah Dik Naila. Gitu ya, Dik ya. Bisa diikuti, Dik. Gampangnya. Kalau ada pertanyaan, bilang saja, Dik. Nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, kita coba soal nomor ini ya, Dik ya. Nomor 3 ya. Nah, silakan Dik Naila baca dulu. Ini lebih gampang.
Oke ya, kita coba lagi deh. Soal nomor 3 ya, Naila ya. Oke, bentar deh. Oke, ini ya, nomor 3 ya. Nanti yang nomor ini, silakan Dek Naila cek video saya ya. Nah, itu. Nanti minta ke Mutiara ya, les yang ini. Nah, ini, gitu. Nomor 3 deh. Oke. Nah, oh ya, sebentar Dek Naila. Saya kasih latihan soal ya, di grup ya. Biar Dek Naila bisa belajar untuk persiapan ujian. Nah, sebentar deh. Iya, itu saya kasih latihan soal ya. Soal yang persis kayak soal UTS ini. Nanti kalau ada waktu dikerjakan deh. Iya, ini. Oke, ini gampang ya. Perhatikan susunan rangkaian pada gambar satu deh ya. Ini. Diketahui bahwa hambatan R-nya 6 ohm ya. Ini hambatannya 6 ohm deh. Ini ya. Panjang batang adalah 120 cm ya. Ini L-nya itu adalah 120 cm ya. Nah, berarti ini kalau kita buat ya, hasilnya adalah 1,2 meter ya, Dek ya. Dan besar medan magnet uniform itu adalah 2,5 Tesla. Arahnya masuk bidang. Tapi ini enaknya, Dek. Apa namanya di sini tidak ditanya arahnya kemana ya. Nah, di sini ya tidak ditanya. Yang diketahui di sini ya. Tapi nggak apa-apa kalau di daerah pakai arah ya. Nggak masalah. Medan magnetnya itu 2,5 Tesla ya. 2,5 Tesla. Arahnya itu masuk bidang. Ingat, ingat ya, masuk bidang itu sebuah apa, Dek? Minus K ya. Oke, oke. Tapi ya, baik. Yang pertama, tentukan kecepatan batang agar menghasilkan arus sebesar 0,5 ampere pada resistor ya. Nah, ini mencari kecepatan di Naila. Itu ya. Nah, gini deh, konsepnya gimana deh? Konsepnya, konsepnya bahwa nanti ini kan medan magnetnya kan masuk ya. Nah, medan magnetnya masuk. Iya, iya. Mencari kecepatan deh ya. Nah, jadi kalau ini kan digerakkan ya. Ini kita digerakkan ke kanan toh. Nah, digerakkan ke kanan ya deh ya.
Nah, jadi kalau dia digerakkan ke kanan, berarti nanti ini batangnya jadi berpindah ke sini kan, Dik. Nah, ini ya. Berarti, artinya apa, Dik? Nah, sebentar. Ini nggak usah tak warnai lah. Tak biarkan gini ya. Ini ya. Ini ya. Batangnya pindah ke situ kan. Artinya, nanti ada daerah yang diusap sebesar segini. Ada perpindahan daerah sebesar segini, Dik. Nah, ini kan L ya. Nah, jadi ini daerahnya sebesar segini. Nah, ini ya. Daerah yang dipindahkan. Ini panjangnya tetap L ya. Nah, ini kan. Nah, katakanlah dia berpindah ke sini sejauh X gitu ya. Nah, sejauh X gitu Dek, perpindahannya. Nah, artinya Dek, nanti kalau misalkan ada perpindahan, ada perubahan luasan, berarti ada perubahan luasan ya di sini ya. Yang semula ini di sini, kan gini Dek, awalnya kan di sini katakanlah ya. Awalnya di sini misalkan. Awalnya batangnya di sini. Nah, pindah ke sini. Berarti kan yang semula luasnya segini, nah jadi segini kan. Nah, itu ya Dek ya. Maka di sini bisa kita gambarkan nanti perpindahan luasnya itu let's say sebesar segitu. Nah, gitu ya. Iya. Nah, ini Dek. Ini jangan lupa ini panjangnya adalah L. Di sini apa Dek? Perpindahannya sejauh X ya. Nah, katakanlah X itu. Nah, perubahan luasan itu Dek dapat mengakibatkan ini ya, perubahan luas ya. Kan itu ada perubahan luas. Perubahannya sebesar segini ya. Perubahan luas. Perubahan luas itu Dek dapat menghasilkan perubahan flux ya. Nah, ini itu. Perubahan flux itu Dek dapat menghasilkan apa Dek? Dapat menghasilkan yang namanya GGL. Itu ya. Nah, GGL itu konsepnya gimana Dek? Nah, perubahan ya ada minusnya, nggak usah minus nggak apa-apa ya. Minus deh. Minus perubahan flux dibagi dengan perubahan waktu ya. Nah, ini kok minusnya kamu abaikan juga nggak apa-apa sih. Jadi gini ya. Oke Dek. Nah, flux itu ya flux magnet itu kan rumusnya gini. Flux itu rumusnya B dikalikan A ya. Nah, berarti kan di sini ini perubahan B dikalikan A ya Dek ya. Dibagi berapa Dek? Dibagi delta delta T. Nah, ini perpindahannya sejauh delta X kan. Nah, perubahan perubahan jarak yang bergeser ya. Nah, oke. Nah, di sini yang berubah siapa, Dik? Luasnya atau medan magnetnya? Yang berubah adalah luasnya kan. Medan magnetnya tetap ya, bisa Naila keluarkan. Tapi di sini B dikalikan delta A dibagi berapa, Dik? Delta delta T ya. Nah, luasnya ini, nah luasnya ini apa rumusnya, Dik? Luas itu kan rumusnya apa? Panjang kali lebar ya. Ini kan bentuknya persegi panjang, Dik. Panjangnya L, lebarnya apa, Dik? Delta X ya. Atau dibuat X saja lah, nggak masalah ya. Nah, dibuat X saja lah, biar kita nggak ribet-ribet ya. Nah, itu ya. Tapi luasnya adalah L dikalikan delta X, Dik. Ini P delta L dikalikan X ya. Gini. Nah, dan sini di Naila. Ada sisi L, ada sisi X. Siapa yang berubah di Naila? Apakah panjang ini yang berubah ataukah panjang ininya yang berubah? Yang berubah adalah panjang gininya ya, panjang X-nya. Karena yang bergerak kan batangnya. Batangnya ketika dia bergerak ke kanan, berarti lebarnya dia yang berubah, X-nya yang berubah. Sedangkan panjang ininya adalah tetap ya. Nah, sehingga kita bisa keluarkan L-nya. Kalau dia tetap, dan di sini B, L, delta X dibagi delta T. Nah, X itu kan jarak, T itu waktu. Jarak dibagi kecepatan, itu sama dengan apa, Dik Naila? Sama dengan kecepatan. Ya, gitu ya, Dik ya. Berarti GGL-nya rumusnya apa, Dik? B, L, V. Nah, gitu ya. Seperti itu, Dik. Nah, jangan lupa, Dik, GGL ini, Dik, juga dapat menimbulkan arus ya di sekitarnya, tegangan ya. Sorry. GGL itu sama kayak tegangan yang dapat menimbulkan arus di sekitarnya. Berarti GGL itu menghasilkan arus ya. Nah, arus, nah itu nanti itu jangan lupa pasti ada hambatannya dikalikan R ya. Ini, ini. Sehingga nanti kita bisa samakan ya. Ini dan ini, Dik.
Ya kalau kita samakan, berarti ininya juga harus sama dong. Itu ya di Naila ya. Maka rumusnya jadi bagaimana di Naila? B L V sama dengan I kali R. Nah, sehingga V-nya apa di Naila di sini? V-nya I dikalikan R dibagi dengan apa? B dikalikan L. Gitu ya. I kalikan R, I-nya berapa? Harusnya harusnya berapa ini? 0,5 ampere ya. Nah, I-nya kan 0,5 ampere. 0,5 ya. R-nya berapa tadi? 6 ohm ya. Nah, kita nggak usah pedulikan arahnya. B-nya berapa? 2,5 Tesla ya. L-nya berapa tadi? 1,2 ya, dia. 0,56 kali 0,5 kali 6 3 ya. 2,5 dikalikan 1,2 itu juga 3 ya. 3 bagi 3 1 ya. Nah, itu jawabannya, Dik. Jawabannya adalah 1. Itu ya, Dik, nilai. Nah, seperti itu. Yang terakhir, Dik. Ini ya, hitunglah gaya yang diperlukan untuk menggerakkan batang ke kanan dengan kecepatan konstan 2 meter per sekon ya. Nah, sekarang yang ditanya gayanya. Ya, ya. Mencari gaya. Ingat, gayanya ini akibat apa, Dik? Akibat arus ya. Akibat arus, rumusnya tadi kan ada rumus ini. F, I, L, plus B. Nah, di sini, Dik, berarti kan ini kan sebenarnya kita kan nggak mau pakai arah di sini. Berarti kita ambil skalarnya aja ya. Kalau nggak mau pakai arah ya, ambil aja gini. Nah, gini ya. F, I, L, B. Gini ya. Nah, nggak masalah. Gitu ya. Nah, arusnya itu berapa besarnya tadi, Dik? Tapi di sini belum tahu besarnya arusnya itu arusnya belum tahu ya malah ya. Nah, itu, arusnya belum tahu. Itu ya. L-nya sudah tahu ya, L-nya ya. Nah, L-nya tadi kan 1,2. B-nya berapa, Dik? 2,5 Tesla ya. I-nya belum tahu. Nah, kalau mau mencari I, kita gunakan aja rumus ini ya. Ini, Dik. Nah, BLV sama dengan I kali R ya. Kan itu, Dik. BLV sama dengan I kalikan R ya. I-nya berarti di sini. BLV dibagi R kan, Dik. Nah, gitu ya. Sehingga nanti F-nya di sini sama dengan I ya. I-nya berapa nih? BLV dibagi dengan R dikalikan L ya. L kecil gitu ya. Sama aja. Nah, dia dikalikan L itu dikalikan B ya. Nah, B dikalikan B kuadrat, L kali L kuadrat, V dibagi dengan R ya. B-nya berapa tuh, Dik? 2,5 kuadrat ya. L-nya berapa? 1,2 kuadrat ya. V-nya berapa di sini? V-nya sama dengan 2 ya. Tahu dari mana? Ini. Agar menghasilkan kecepatan konstan 2 meter per sekon ya. Kalikan 2 dibagi R. R-nya berapa? 6 ya. Ini coret 1, coret 3 ya. Yaudah, kita hitung ini ya. 2,5 pangkat 2 ya. 2,5 pangkat 2 kalikan 1,2 pangkat 2 ya. Tak hitungin deh. Dibagi 3. Hasilnya 3 ya. Sama dengan 3 ya. Gayanya sebesar 3 Newton. Oke ya. Seperti itu, Dik. Naila ya. Bisa diikutin ya. Nah, ini. Silakan kalau ada pertanyaan, Dik. Nah, ini masih ada waktu kok. Itu ya. Bentar ya. Aku masukkan soalnya dulu. Ini ya, Dik ya. Nanti kalau bisa, ini langsung dicoba. Ini soal yang sesuai dengan kisi-kisi ya. Tapi ada yang belum masuk soalnya sih. Ini saya ambil dari soal itu loh.
soal dari buku Haliday. Kenapa? Ya karena apa? Karena di sini ya di soal yang keluar itu ada soal dari buku Haliday, deh. Gitu ya. Nah, tak tunjukkan soal mana yang keluar dari buku Haliday. Bentar. Ini, ini ya, deh ya. Dari di Naila bisa lihat soal ini ya. Nah, ini kan soalnya sama ya dengan soal tahun yang barusan kita bahas ya. Nah, ini soal ini. Sama ini. Force electron, force on the electron, repeat your calculation for proton, sama saja, tidak ada perbedaan. Maka di Naila nanti harus latihan. Di Naila coba kerjakan soal ini ya, nomor 6, ya gak usah banyak-banyak, gak usah belajar yang lain, langsung aja belajar ke sini. Nanti ini juga, ini medan magnet ya, ini konteksnya apa? Magnetic field and force ya. Nah ini, persis ini soalnya. Nih, sama juga, nomor 39, lanjutannya ini ya. Terus yang ini juga sama ya. Nah, ini soal tentang EGL and inductance. Tapi sayangnya kita belum latihan soal tentang induktansi ya. Nah, itu. Ada 3 kisi-kisi. Tapi sayangnya kisi-kisi yang ini, magnetic force, magnetic field, due to current, itu belum pernah kita bahas soalnya ya. Nah, itu sebenarnya masuk di soal yang ini, Dek. Nomor 2 ya. Ini ya, magnetic field due to current. Nah, aku kasih rangkuman ya. Nah, sebentar. Nanti kalau ada soal ini ya, magnetic field, ini belum kita latihan sih, due to current ya. Nanti ini sumbernya apa? Sumbernya arus jadi ya. Itu nanti ini ada 2 cara ya. Ada cara biasa, ini nanti ini B, rumusnya ini D, mu 0 per 4 pi ya. Nanti ini I L cross R dibagi dengan R kuadrat ya. Nah ini. Nanti ada juga pakai hukum ampere ya. Integral B dot dl mu 0 I n closest gitu ya. Nah, nanti deh rumus yang ada di sini itu sebenarnya di Thailand nanti ini pada kenyataannya rumusnya itu langsung rumus jadi ini ya. Ini rumus jadi itu maksudnya gimana? Nanti ada soal tentang kawat lurus gitu ya. Nah, ini sudah pernah aku bahas sama Dek Mutiara, kelasnya Mutiara sama Hafiz ya. Ada juga yang kawat melingkar. Nah, ada juga kawat yang solenoid. Nah, langsung aja apalin rumus jadinya ya, tidak usah Dek Naila proses ini karena wasting your time deh. Nanti rumusnya apa? Yang ini tadi kawat lurus sudah kita bahas ya. Mu 0 I per 2 pi A gitu ya. Sektor satuannya V. Kalau melingkar, nanti ini mu 0 I per 2 R. Jari-jari ya. Nah, ini. Kalau solenoide, nanti hafalkan ya. Mu 0 NI. Jadi rumus jadinya aja. Nanti dari rumus jadi itu D Naila akan menemukan soal yang biasanya gabungan. Nah, kalau kawatnya melingkar, tambah lurus gimana gitu ya. Gitu. Nah, nanti ada juga soal yang pakai ini. Itu namanya apa? Hukum ampere ya. Nah, hukum ampere ini di Naila bisa lihat soal ini. Nah, ini ya, soal nomor 2 ini. Ya, gitu. Jadi itu soal nomor 2 tahun 2024 ya. 2025. Iya, bisa dicoba ini. Nah, soalnya ini deh. Ini apa namanya? Ini juga magnetic field ya. Ini namanya magnetic field
Ini ya, due to charge ya, akibat muatan ya. Nah, yang ini dinamanya GGL ya, GGL ya. Itu sama. Ini sama kayak soal tadi. Cuma ini divariasi aja. Gitu ya. Nah, seperti itu deh. Oke ya. Kalau ada pertanyaan, aku save dulu deh. Oke ya. Oke. Kalau nggak ada, ya gitu dulu ya deh ya. Bisa kita lanjutkan kapan-kapan ya. Gimana deh? Nela. Udah? Ya deh ya. Kita udahin dulu ya. Kalau nggak ada pertanyaannya deh. Oke. Makasih deh. Ya, selamat belajar ya.